Shalom semuanya. Salam saudaraku. Apa kabar setelah libur? Sukacita? Harus sukacita, nikmati untuk berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Oke, puji Tuhan, hari ini sudah ada di rumah Tuhan. Mari saudara kekasih, jangan sia-siakan. Kita beribadah dengan sungguh-sungguh hati kepada Tuhan. Kita serahkan roh, jiwa, tubuh kita ke dalam tangan Tuhan. Kita percaya ketika kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, hadirannya ada di tengah-tengah kita, mengurapi kita semuanya. Haleluya, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih setiamu. Sungguh dahsyat segala kebaikanmu yang kau berikan kepada kami. Dan hari ini Tuhan Yesus, kami rindu masuk ke dalam hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan menyembah-Mu, memuji-Mu dengan segenap hati kami. Sebab kami tahu Tuhan Engkau layak, Engkau Tuhan yang pantas untuk ditinggikan, dimuliakan oleh umat-Mu di tengah-tengah kami hari ini. Terima kasih Bapa, kami sambut Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, mengurapi kami semuanya, memberkati kami semuanya, memberi kelegaan, memberi kekuatan, memberi kesembuhan, mencurahkan damai sejahtera bagi kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Hadir di bait suci-Nya, Tuhan ada di tengah-Nya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Ku rasakan kehadiran-Nya, ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan, layak ku terima pujian, nyanyian
tetap dalam hati yang menyembah. Kami bersyukur padamu. Kasih Yesus, nyatakan rasa syukurmu kepada Dia. Buka mulutmu, katakan bahwa engkau bersyukur engkau ada sampai hari ini. Itu bukan karena kuat katamu,
hanya hati kami, mulut kami, segala jiwa kami ingin beri yang terbaik lewat pujian kami kepadamu. Sebab Engkau Tuhan baik bagi kami, tak berkesudahan kasih-Mu. Tuhan, terima kasih. Betapa kami bangga punya Engkau Tuhan. Oh haleluya. Mari angkat kedua tangan kita. Nyanyian puja bagimu, beri yang terbaik bagi Dia. Puja bagimu, Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian puja bagimu, Tuhan. Puja bagimu, Tuhan. Nama-Mu besar dan layak Lebih lagi dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Oh nyanyian puja bagimu, puja bagimu, puja bagimu, Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian puja bagimu, terima Tuhan. Setiap pujian anak-Mu, puja bagimu, sebab Engkau yang layak terima pujian kami. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Lebih lagi. Oh nyanyian puja bagimu, Tuhan. Puja bagimu, besar. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan Yesus. Engkau yang sudah berkati kami, Engkau yang sudah melindungi kami Tuhan, hingga kami ada di tempat ini hanya untuk satu tujuan, memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu ya Allah. Oleh karena itu Tuhan, sukakan hati kami, biar kami boleh bersuka cita merasakan damai-Mu di tempat ini.
Terpujilah Engkau Allah kami, kekallah namamu dari selama-lamanya bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita umat yang percaya, sama-sama katakan Amin. haleluya. Berikan tepuk tangan dulu. Terus dulu kiri kanan dulu. Tuhan kita itu baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik ya. Oke, puji Tuhan. Kita masuk dalam hadirat Tuhan dengan hati kita bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembahnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang di hidupnya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyatakan dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Dia hadir saat kita memuji. Dia hadir saat kita menyembah Dia. Haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, Masuk gerbangnya. gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang di hidupnya. Saat hati bersyukur, kami bersyukur, jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Haleluya. Yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangannya. Amin. Semua kita diberkati Tuhan. Sebab kasih-Nya tak berkesudahan dalam hidup kita. Amin. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berlaku turun akan hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu kau
tanganmu saudara. Haleluya. Tuhan pegang erat setiap tangan kita, amin. Hey, come on. Katakan. bersukacita? Katakan sama kiri kanannya, jangan malu-malu. Aku bersukacita. Aku bersukacita. Iya dong, jangan disembunyikan, amin. Haleluya. Mari saya persilakan Bapak Ibu duduk kembali. Haleluya. Sebentar kita akan mengumpulkan persembahan kita. Bagi yang melayani, kami persilakan.
Adakah Bapak Ibu yang belum menerima amplop persembahan? Sudah semua? Mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan kami. Engkau sungguh baik dan sangat baik bagi kami ya Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan, buat segala kebaikan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sepanjang minggu. Hingga saat ini ya Tuhan Yesus, Engkau menyertai kami ya Tuhan. Kami ada di tempat ini Tuhan semuanya karena kasih dan anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau melayakkan seluruh kehidupan kami Tuhan untuk datang memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Biarlah setiap puji-pujian yang kami naikkan Tuhan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan, menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Tiba saatnya ya Bapak, kami mau memberikan persembahan kami. Mari Tuhan sucikan dan kuduskanlah persembahan kami ini di hadapan-Mu Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu yang hadir pada siang hari ini ya Tuhan. Apapun Tuhan yang menjadi profesi pekerjaan kami yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang menyertai dan berkati kami. Berkati pekerjaan, pelayanan bisnis kami, usaha kami, seladi kami ya Tuhan Yesus. Tuhan tuntun kami hari lepas hari ya Tuhan Yesus. Tuhan layakkan senantiasa seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pakailah persembahan kami ini untuk memuliakan nama-Mu, untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Ajar kami senantiasa untuk memberikan yang terbaik bagi-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami yang melayani pada siang hari ini, biarlah segala puji kemuliaan hanya bagi-Mu saja ya Bapa. Pakai senantiasa hidup kami untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita angkat satu pujian. Ajarku wajib. Hatimu saat ku berbagi keungan cintamu, saat kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Buat persembahannya Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhanlah yang memberkati kita semuanya. Amin. Amin. Haleluya. Tiba sebentar kita saatnya ingin menyaksikan pengumuman sepekan. Silakan. Shalom Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari di dalam Kristus. Berikut kami sampaikan info Bethlehem sepekan. Mari kita saksikan bersama-sama. Ibadah Raya Hari Minggu 21 April 2024. Ibadah pertama pukul 7 pagi, ibadah kedua pukul 9 pagi, ibadah ketiga pukul 11 siang. Firman Tuhan akan dilayani oleh
Ibu Gembala kita, PDP Bom Kimbuah. Dan ibadah kita yang keempat, pukul 5 sore, firman Tuhan akan dilayani oleh PDP Hendrik Yipta Sianipar. Praise and worship semua ibadah akan dilayani oleh worship leader Ismayani dan Irma. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak di usia sekolah minggu, mari ajak anak Anda untuk mengikuti ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 9 pagi dan pukul 11 siang secara onsite di gereja. Ayo anak-anak bergembira dan memuji Tuhan bersama. Hai pemuda-pemudi Bethlehem, Youth New Generation mengajak kalian semua untuk bergabung dalam ibadah Youth pada hari Sabtu pukul 6 sore. Shalom jemaat yang terkasih dalam Kristus. Mari hadiri ibadah usia emas ceria pada hari Sabtu 20 April 2024 pukul 10 pagi. Firman Tuhan akan dilayani oleh Evangelis Heris Winata. Shalom jemaat yang dikasihi Kristus. Gereja akan mengadakan kegiatan donor darah pada hari Sabtu 27 April 2024 pukul 10 pagi di gereja. Bagi yang ingin mendonorkan darahnya dapat menghubungi sekretariat gereja. Kegiatan donor darah ini terbuka untuk umum. Shalom jemaat GBI Bethlehem Grand Forest. Gereja mengadakan ibadah padang di Resort Kinasi Bogor pada tanggal 23 Mei 2024 dengan biaya 100.000 per orang untuk dewasa dan juga anak-anak. Pendaftaran dapat melalui penata layan di masing-masing ibadah. Mari kita sukseskan acara ibadah padang gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang terkasih dalam Kristus. Kami mengajak seluruh jemaat, penata layan, dan pengurus komisi untuk ikut berpuasa setiap hari Jumat. Mari kita bertekun dan bertumbuh di dalam Tuhan. Berikut info persepuluhan GBI Bethlehem Grand Forest. Bagi Bapak Ibu, saudara dan saudari yang memberi persepuluhan via transfer dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar ini. Demikianlah info Bethlehem sepekan. Sehat selalu untuk kita semua. Dukung terus program gereja kita. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Puji Tuhan. Untuk pengumuman tambahan, Shalom Bapak Ibu Saudara, bukanlah orang asing di tempat ini, melainkan sahabat-sahabat baru kami. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, boleh lambaikan tangan saja di tempat. Haleluya. Selamat datang Pak Ibu. Haleluya. Tuhan, saudara kekasih, saya undang semuanya kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa buat saudara baru kita di tempat ini. Terima kasih Bapak, Kau sungguh baik Tuhan. Pada hari ini ada bersama dengan kami, saudara baru kami Bapak. Kami bersyukur kepadamu atas kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau menghantar ke tempat ini dengan satu maksud yang indah. Apapun masalah persoalan sedang dihadapi, Tuhan terlibat dan campur tangan. Berkati kehidupannya, kesehatannya, rumah tangganya. Berkati Tuhan bisnis ekonominya, apapun saja yang ada padanya pada saat ini, Tuhan memberkatinya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Kami melupakan apa yang ada di belakang kami Tuhan. Kami berlari pada tujuan kami, melupakan segala masalah kami. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku.
Beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu yang amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Yang di belakangku, Kami serahkan diri kami pada diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan indah hatiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu yang amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Ini pengakuan kami kepadamu ya Allah, bahwa kami berlari pada tujuan kami. Kami meninggalkan apa yang ada di belakang kami. Sebab di dalam Kristus kami adalah ciptaan yang baru. Yang lama telah berlalu, yang baru telah datang. Kami percaya Tuhan, hidup kami diperbaharui menjadi hidup di dalam Tuhan, hidup yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat segala anugerah-Mu, rahmat-Mu yang menjadikan kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Dan saat ini kami boleh beribadah, kami boleh beria-ria dalam Tuhan. Bahkan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadikan kami bukan saja menjadi pendengar, bukan saja berbicara tentang firman Tuhan, tapi jadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap dengar firman Tuhan. Berajarlah, bekerjalah. Jadikan kami menjadi hamba Tuhan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Haleluya. Setiap kita yang diberkati Tuhan, katakan bersama amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Silakan katakan shalom. Sukacita dalam minggu-minggu ini, amin. Haleluya. THR turun, jalan-jalan sudah. Sukacita dalam liburan ini, amin. Haleluya. Jalan-jalan ke kondang Dia. Jauh-jauh cuma beli buah mangga. Ini kan hari raya. Kalau ada salah kata, maafin aja. Jalan-jalan ke kondang Dia. Ada buah mangga, ada buah nangka. Ini kan hari raya. THR-nya mana? Haleluya. Sukacita saudaraku. Baik, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Dalam tema besar bulan ini, yaitu adalah berbicara tentang kehidupan yang baru. Saya akan belajar atau membawa kebenaran firman Tuhan ini dalam Efesus pasal yang keempat, ayat 17 sampai ke 32, dengan judul perikop di sana tentang manusia baru. Dalam King James Version dikatakan sebagai the new man. Oke? Pakai slide saya saja, nggak apa-apa. Kita akan masuk dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-22 sampai ke-24. Baik. Jemaat sudah siap membaca firman Tuhan?
Yang sudah siap baca firman Tuhan katakan amin. Semangat dong. Baik, saya akan bacakan ayat 22. Saudara akan baca ayat ke-23 dan ayat 24 kita akan baca bersama-sama. Saya akan baca ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ayat 23. Supaya kamu diperbarui dalam roh dan pikiranmu. 24 sama-sama, 23. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusannya yang sesungguhnya. Haleluya. Saudaraku, Rasul Paulus ingin menyampaikan ada satu perbandingan antara manusia lama versus dengan manusia baru. Kehidupan yang lama berbanding dengan kehidupan yang baru. Saudara, kalau saudara belajar di sini, maka saudara temukan bahwa Rasul Paulus sedang menekankan kepada jemaat di kota Efesus. Karena pada saat itu jemaat di Efesus latar belakangnya pun adalah orang-orang kafir, orang yang tidak mengenal Tuhan. Maka orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, maka mereka pastilah hidup dalam kehidupan yang lama, hidup sebagai manusia lama. Mereka dikuasai dengan kebodohan pikiran dan kedegilan atau kekerasan hati. Ya, Paulus menggunakan kata kedegilan hati kalau saudara menggunakan bahasa Alkitab dalam terjemahan yang baru, menggunakan kata kekerasan hati. Kenapa saudaraku berbicara tentang kebodohan pikiran? Karena mereka sesungguhnya tidak mengenal Tuhan. Otomatis orang yang tidak mengenal Tuhan hidup dalam pikiran yang sia-sia. Target tujuan mereka adalah sesuatu hal yang duniawi, hal-hal yang tidak apa yang Tuhan perkenan. Hidup mereka di dalam pikiran-pikiran yang gelap, bahkan menyerahkan diri pada hawa nafsu. Saya coba selidiki kata dari menyerahkan diri pada hawa nafsu. Hawa nafsu yang di sini yang dimaksud adalah berbicara tentang hawa nafsu seksualitas. Artinya di sana ada percabulan, ada kecemaran, ada hawa nafsu, ada perzinahan. Itu yang terjadi pada kehidupan lama. Dan mereka mengerjakan dengan serakah segala kecemaran. Atau dengan kata lain menggunakan segala perbuatan cemar. Itu yang mereka lakukan, manusia lama. Jemaat di Efesus pun itu adalah sama seperti demikian. Dulu, maka Paulus katakan harus menanggalkan manusia lama berhubungan dengan kehidupan lamamu. Kamu harus menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Hari ini, yuk secara jujur dan terbuka di hadapan Tuhan, mari kita renungkan, apakah kita termasuk orang-orang yang mengaku katanya orang Kristen, tapi masih hidup di dalam kehidupan yang lama kita. Masih mengenakan manusia lama kita. Pikiran kita pikiran yang sia-sia. Kita mengumbar hawa nafsu, kecabulan, percabulan, hawa nafsu, perzinahan, bahkan mengerjakan hal-hal perbuatan cemar. Mari kita introspeksi diri, saudaraku. Saya boleh katakan dengan jujur, saudaraku, hari-hari ini mudah sekali untuk berbicara tentang mengakses apa yang disebut dengan kecemaran percabulan. Maaf, saya harus berkata, dulu saya masih remaja, kalau yang namanya mau cari apa ya, gambar yang vulgar dikit gitu ya, susah, saudaraku. Zaman kita yang usia-usia udah 40-50, mau cari gambar istilahnya yang ini kan sulit kita, aksesnya di mana, ya kan? Tapi kalau sekarang anak muda, ABG semua ada di genggam tangan, tanpa disuruh. IG dibuka, isinya cewek-cewek semua yang vulgar. Oh, makin berat, saudaraku. Artinya apa? Ini satu tantangan buat kekristenan, buat kehidupan kudus, kekudusan hidup. Ini makin berat, saudaraku. Gak main-main. Bapak-bapak,
periksa handphone masing-masing. Apakah engkau benar-benar hidup dalam kekudusan? Karena di sini apa? Menyerahkan dalam segala hawa nafsu, perbuatan yang cemar. Dan dengar baik-baik, kalau engkau masih hidup di dalam manusia lama, inilah hasilnya. Maka engkau pasti akan menghasilkan perbuatan daging. Kalau engkau masih hidup dalam manusia lamamu, maka perbuatanmu pasti menghasilkan perbuatan daging. Apa saja? Kolose pasal 3 ayat ke-5 dan ke-8 menyatakan ada percabulan, ada kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, penyembahan berhala, marah, geram, kejahatan, fitnah, perkataan kotor, dan dusta. Itu hasil dari manusia lama. Perbuatannya semua adalah perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan daging yang ada di dalamnya. Dan hasil dari manusia lama tentulah akan mendatangkan murka Allah. Saudaraku, ini jangan anggap sepele loh. Murka Allah artinya Allah mendatangkan kemarahan Allah. Ada yang siap untuk menerima kemarahan Tuhan? Ya, Kolose pasal 3 ayat ke-6. Dan tentulah orang-orang yang hidup dari manusia lama hasilnya akan menemukan kebinasaan. Makanya saya kasih gambar di sana api-api yang menyala, ya. Artinya berbicara tentang penghukuman kekal selama-lamanya. Tapi Paulus menyatakan dengan tegas, kita berbeda. Amin. Kamu bukanlah demikian. Kenapa kita berbeda? Paulus katakan yang pertama, kita telah mendengar, belajar mengenal Dia. Kita sudah belajar mengenal Dia, belajar mengenal kebenaran tentang Yesus. Maka kita tidak lagi hidup dengan pikiran yang sia-sia, pikiran dalam percabulan hawa nafsu dan sebagainya. Dan kedua juga, kita dibaharui dalam roh dan pikiran. Katakan bersama saya, roh, pikiran. Itu yang diperbaharui di dalam Tuhan. Amin. Kita tidak lagi hidup dalam kehidupan lama, tetapi hidup dalam kehidupan yang baru, mengenakan manusia baru. Dengar baik-baik, ini tujuan yang Tuhan mau. Diperbaharui dalam pikiran, cipta, perasaan, rasa, kehendak, karsa, seturut gambar kaliknya. Dalam bahasa aslinya, selem, bahasa Ibrani-nya. Saudaraku, ketika Allah menciptakan manusia, maka Alkitab tulis apa? Berkata apa? Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Gambar, selem, dan rupa, ya, rupa Allah. Gambar ini berbicara tentang apa yang ada dalam pikiran, perasaan, dan kehendak. Saudaraku, perhatikan baik-baik, saudaraku. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan manusia bukan seperti robot. Kalau robot itu dapat perintah, itu sesuai dengan acuan perintahnya, maka robot tidak bisa berbuat yang lain selain daripada perintahnya. Robot diperintah melalui sebuah program. Saya belajar tentang pemrograman, saudaraku, ketika saya kuliah, ya. Kalau namanya pemrograman, if A, maka hasilnya A, ya. If not A, maka hasilnya B, C, or D. Itu program, saudaraku. Itu namanya program, di mana sudah diatur. Tapi beda dengan manusia. Perhatikan baik-baik. Allah ciptain kamu, Allah ciptain saya, itu punya yang namanya pikiran, cipta, daya cipta, punya perasaan, punya rasa. Bahkan yang lebih hebat lagi, punya kehendak bebas, free will, karsa. Maka kalau Anda sebagai manusia punya karsa, punya kehendak bebas, maka manusia boleh memilih mau mengerjakan atau tidak, mau nurut atau tidak. Dan Allah pilih
untuk manusia punya yang namanya free will. Dan dengar baik-baik, gambar Allah ini, pikiran, perasaan, dan kehendak Allah dalam manusia ini sudah rusak ketika manusia jatuh di dalam dosa. Makanya Tuhan mati di kayu salib yang minggu lalu kita rayakan, ya. Ini bukan saja menebus dosa dan kesalahan kita, tapi Tuhan mau memperbaiki, yaitu gambar Allah supaya pulih. Makanya Paulus menyatakan, ayo kenakan manusia baru. Supaya apa? Supaya gambar Allah itu menjadi kembali sempurna. Yang mengerti katakan amin. Amin. Pertanyaannya pada siang hari ini, manusia baru apa yang harus kita kenakan? Yuk kita belajar ya. Yang pertama, Efesus 4 ayat 25 sampai ke 27. Saya mau dengar dulu suara laki-laki ayat 25 yang keras. 2, 3. Karena itu kau berdusta, katalah benar kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Yang wanita 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah menarik tenang sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Pertanyaannya, manusia baru apa yang harus kita kenakan? Kita belajar dari Efesus pasal yang keempat ini, saudaraku, ya, ayat 17 sampai ke 32. Yang pertama, manusia baru yang diperbaharui secara karakter. Katakan bersama saya, karakter. Karakter. Manusia baru yang diperbaharui karakternya. Alkitab katakan yang pertama apa? Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Artinya apa? Hidup dalam integritas. Apa itu integritas? Integritas itu dari kata integer. Artinya apa? Menyeluruh. Artinya apa? Menyatu. Maksudnya apa integritas? Maksudnya apa yang ada di mulutmu, apa yang engkau katakan, apa yang ada dalam pikiranmu, apa yang ada dalam hatimu, itu sama. Itu satu. Bisa tangkap? Itu namanya integritas. Kalau apa yang engkau katakan beda sama yang ada dalam hatimu, beda sama yang ada dalam pikiranmu, itu artinya engkau nipu, engkau bohong. Bisa tangkap? Integritas artinya hidup dalam kejujuran. Maka buanglah dusta. Amin. Bahkan buanglah dusta artinya hidup tanpa kepura-puraan, tanpa kemunafikan. Amin. Kalau saya bilang Mama Aini, artinya hanya wanita satu-satunya adalah Mama. Ria, amin. Amin. Jangan setiap tikungan ada I love you. Itu namanya Anda hidup dalam kepura-puraan. Amin. Hidup dalam integritas. Tuhan mau kita mengenakan manusia baru diperbaharui dalam karakter, memiliki integritas dalam kehidupan. Lanjut, ayat 26 dikatakan apa? Apabila kamu menjadi marah. Saya mau tanya dulu. Regu A, boleh nggak orang Kristen marah? Wah, lama sama. Boleh nggak orang Kristen marah? Yang bilang boleh angkat tangannya. Yang bilang nggak boleh marah, angkat tangannya. Yang nggak angkat tangan, angkat tangannya. Regu B, boleh nggak orang Kristen marah? Kompak. Regu C, boleh nggak orang Kristen marah? Nah, artinya kompak ya. Boleh marah. Pertanyaan saya sekarang lanjut. Kalau boleh marah, marahnya kenapa? Ayo, marah yang seperti apa yang boleh? Regu A. Lanjut. Regu B, marah yang seperti apa yang boleh? Hah?
Bingung. Regu C, marah yang seperti apa yang boleh? Hah? Marah yang tidak berbuat dosa. Alkitab katakan apa? Apabila kamu marah, janganlah kamu berbuat dosa. Dengar baik-baik ya. Marah itu manusiawi. Apalagi berbicara tentang prinsip hidup. Ya. Tapi hati-hati nih. Tuhan bilang boleh marah tapi jangan berbuat dosa. Wah, berat kan? Tapi boleh marah, tapi dengar baik-baik nih. Ayat 27 ngomong begini. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Artinya apa? Kalau orang marah, artinya sedang buka celah untuk iblis bekerja. Makanya terjadi dosa. Bisa paham? Bisa mengerti? Ya, saudaraku. Yang kedua di sini juga berbicara tentang diperbaharui dalam karakter. Artinya kita dapat menguasai emosi, bukan jadi orang yang tukang marah. Marah-marah melulu. Dapat mengawasi untuk supaya emosi kita, kemarahan kita tidak menjadi dosa. Amin. Tapi saya juga mau bawa terbalik, saudaraku. Berbicara tentang emosi bukan yang soal marah, saudaraku. Berbicara tentang mampu mengenai emosi itu banyak hal. Emosi itu terkadang bisa kesedihan. Ada orang yang tidak mampu untuk menguasai diri dalam kesedihan, sehingga akhirnya diam, tahu-tahu loncat dari gedung. Lantai berapa kemarin? 22. Hati-hati saudaraku ya. Saya bahas itu sama kakak saya juga ya. Kita nggak habis mikir itu. Kenapa bisa ada orang ambil keputusan seperti itu? Yang lebih kita kaget, itu kan ada anaknya yang remaja. Kok bisa kompakan ya? Turnya dari lantai 22 loncat ke bawah gitu. Kenapa saudaraku? Karena tidak mampu menguasai emosi. Begitu pelik, begitu berat beban kehidupan. Hati-hati saudaraku. Lanjut lagi, Alkitab putus apa? Apabila kamu marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya apa? Kalau marah jangan lama-lama. Batasnya sampai kapan? Sampai matahari terbenam. Marahnya jangan lama-lama. Ya Pak Bu, betul? Jangan lama-lama. Jadi malam hari udah nggak marah. Jangan waktu lagi tidur, yang satu ngadep tembok, yang satu ngadepnya meja rias. Amin. Kalau marah jangan lama-lama. Yang pertama kita belajar, mari kenakan manusia baru yang mau diperbaharui dalam karakter. Hidup dalam integritas, mampu untuk menguasai segala emosi. Amin. Haleluya. Yuk, kita belajar lagi yang kedua. Efesus pasal 4 ayat 28 sampai 29. Saya akan bacakan secara cepat. Saudara simak baik-baik di depan. Ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya orang yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Yang kedua, kenakan manusia baru dengan penguasaan diri. Tentunya orang yang menguasai diri tidak menuruti hawa nafsu. Alkitab menuliskan, orang yang mencuri janganlah mencuri lagi. Orang yang mencuri, saudaraku, mayoritas awalnya mungkin karena desakan kebutuhan, tapi selanjutnya, saudaraku, mencuri menjadi hawa nafsu. Dan saya mau berbicara di sini, ayat 28 kontekstualnya ini adalah tentang mencuri materi.
Tapi kalau kita berbicara secara luas, saudaraku, yang namanya mencuri itu artinya mengambil yang bukan milik haknya kita. Itu namanya mencuri. Amin. Siapa di sini yang sales? Ada yang sales? Kalau sales bekerja dikasih fasilitas motor, boleh rembes bensin, betul? Ada yang sales di sini? Nggak ada ya? Cuma saya sendiri yang sales. Ada yang sales? Halo, grup sales, angkat tangannya. Bangga dong jadi sales. Ya kan? Ketika engkau jadi sales, menggunakan motor, bisa rembes bensin, apalagi kayak di saya, dikasih mobil lagi gitu kan? Ya. Tapi saya jualannya barang dari perusahaan lain. Itu namanya saya mencuri. Apa? Mencuri waktu. Mencuri apa? Mencuri fasilitas kantor. Ya lebih kurang ajar, bensinnya lu lempes ke kantor. Artinya kamu mencuri. Amin. Siapa di sini yang masih sekolah, mahasiswa, pelajar? Halo? Ketika engkau mulai kesulitan dalam ulangan dan matamu mulai melirik ke kanan ke kiri, dengan segala usahamu engkau melakukan kebetan, contekan, saya mau katakan engkau sedang mencuri karena engkau mengambil bagian yang bukan hakmu. Amin. Orang yang menguasai diri, dia tidak akan menuruti hawa nafsu. Orang yang mencuri, janganlah ia mencurilah. Bahkan orang dengan penguasaan diri menggunakan manusia baru dengan penguasaan diri, hidupnya dapat dipercaya. Dapat dipercaya dalam hal apa? Dalam hal materi. Alkitab juga tulis, jangan ada keluar perkataan kotor. Artinya dapat dipercaya dari perkataan. Orang yang menguasai diri, perkataannya bisa dipercaya. Yang mengerti katakan amin. Hidupnya bahkan untuk berbagi menjadi berkat, tidak egois. Biarlah orang yang mencuri tidak mencuri lagi, tetapi dia bekerja. Alkitab terus katakan apa? Dia sebagai laborer, ya, sebagai tenaga kerja yang melakukan kerja keras. Dan ketika dia mendapatkan upah, dia bukan saja memberkati dirinya sendiri, tapi memberkati orang lain. Amin. Orang yang punya penguasaan diri, dia tidak akan menjadi egois. Saya harus ngomong secara terbuka, saudaraku. Fair. Anda suka ke mall? Siapa yang suka ke mall? Main ke mall? Hah? Ibu suka ya, Bu ya? Saya tanya, satu kali makan di mall, sekeluarga berapa habisnya? Minimal. Hah? 1 juta ya? Aduh. Luar biasa. 1 juta. Saya harus akui, 0,5 juta satu kali makan. Tapi berapa banyak jemaat Tuhan yang buat beli beras aja susah? Ada nggak mikir kita? Bagaimana mereka makan? Buat bayar uang sekolah susah. Saya ingat dulu waktu lagi masih kecil. Kan sudah cerita ya, bapakku pengusaha bangkrut, serba kiri, serba miskin, rumah dari ujung ke ujung bocor. Bukan lagi bocor, itu hancur udah. Kacamataku, aku tuh pakai kacamata dari kecil. Kacamata ini, ya, udah patah. Gak ada yang peduli, gak ada yang bisa. Bokap gak punya duit buat beli kacamata. Akhirnya apa? Ini kacamata dilem sini, dilem sini. Saya sampai bilang, kalau ada jemaat, anak-anak remaja terutama, yang butuh kacamata, ngomong sama saya. Mari kita pergi. Nanti sama om kita, ya, pergi ke optik. Kita beli kacamata. Saya ingat itu. Sedih loh, saudara. Mari, kalau kita diberkati oleh Tuhan, mari yuk, kita boleh berbagi berkat. Yang mau katakan amin. Yes, amin. Tidak egois. Bahkan orang yang menguasai diri juga apa?
Tidak ada perkataan kotor yang keluar dari mulutnya. Artinya apa? Mampu menguasai perkataannya. Bahkan dikatakan supaya mereka, orang-orang yang mendengar perkataan kita, beroleh kasih karunia. Dalam terjemahan Alkitab yang baru dikatakan beroleh anugerah. King James Version menyatakan beroleh grace, kasih karunia, anugerah. Supaya hidup kita boleh menjadi berkat lewat juga perkataan kita. Yuk kita baca sama-sama ya. Yakobus 3 ayat 2. 2, 3. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Yakobus bilang apa? Lidah ini kecil, anggota tubuh yang kecil, tapi dapat memegahkan perkara yang besar. Sampai-sampai dikatakan apa? Kalau ada orang yang mampu menguasai perkataannya, ada orang yang mampu menguasai lidahnya, mulutnya itu, dia adalah orang yang sempurna. Karena dia pasti mampu menguasai seluruh anggota tubuh. Yuk, dengar. Yang kedua, mengenakan manusia baru yang memiliki pengendalian diri. Dengan pengendalian diri. Yang ketiga, yang terakhir. Haleluya. Yuk kita baca Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Jemaat sama-sama baca ayat 31, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Yang ketiga, mengenakan manusia baru yang hidup di dalam kasih. Amin. Orang yang hidup di dalam kasih otomatis dia pasti akan jauh dari permusuhan, dari pertikaian. Ya, tidak ada kegeraman. Tidak akan menyebar fitnah atau hoax. Atau hoax, ya. Hati-hati saudaraku, ya. Saya mau bilang jangan anggap remeh tentang hoax. Berita-berita omong kosong. Aduh, apalagi kita kemarin ngelewatin yang namanya pemilu, ya. Aduh, saya jujur ya, saya sih nggak bela yang mana kayak yang mana, sama aja menurut saya kalau lagi dilihat di sosial media. Yang pembela anu ngatain si anu begini, yang anu ngatain anu begini gitu. Semuanya kebohongan. Saya ingat banget tuh lagi zamannya Jokowi sama Prabowo. Prabowo lagi tuntun si siapa? Fotonya lagi tuntun si Jenderal Nasution. Dibilang Prabowo lagi nyeret Nasution. Padahal saya tahu banget itu foto. Ceritanya bagaimana? Itu ceritanya Nasution udah lumpuh, udah lemah, dapat bintang kehormatan bintang 5, Jenderal TNI bintang 5, maka dipapahlah dia oleh Prabowo. Dibilangnya Prabowo lagi nyeret. Aduh, saya bilang please jangan kita nyebar hoax, ya, fitnah yang kayak ini. Mau Anda pendukung siapapun, nggak perlulah begitu, ya. Jangan sebar hoax. Ya, tidak merancangkan atau melakukan jahat, otomatis orang yang hidup dalam kasih pasti tidak akan merancangkan dan melakukan kejahatan. Bahkan mampu untuk hidup ramah kepada semua orang. Dan yang lebih utama lagi dikatakan apa? Dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Orang yang hidup di dalam Allah, di dalam Kristus Yesus Tuhan, pasti akan mudah untuk mengampuni. Amin. Saudara, kelihatan ini klasik, saudara. Saya jujur kalau berbicara tentang mengampuni, saya selalu belajar dari kisah kehidupan Yusuf. Saya bawa, saudaraku, ya. Yusuf. Siapa Yusuf? Yusuf adalah anak yang ke-11, nomor ke-11.
dari Yakub Israel. Siapa dia? Anak papi, anak mami, anak kesayangan. Kokoh-kokohnya disuruh mengembalakan kambing ternak. Dia tiap hari di rumah, pakai baju kemegahan, kemewahan. Lalu papanya secara khusus kasih dia. Oh iya dong, jelas. Karena Yusuf lahir anak sulung dari istri yang paling dicintai oleh Yakub. Dikasihlah dia baju. Alkitab terus apa? Karena iri kakak-kakaknya mencelakakan Yusuf. Pertama apa? Dibuang ke sumur kering. Saya cepat aja nih ya. Dibuang ke sumur kering. Lalu ketika pas khilafah lewat, orang-orang Gujarat lewat, dijual jadi barang dagangan. Yusuf dijual jadi budak, dibawa ke Mesir, dijual di pasar budak. Pak, Bu, orang yang namanya jual pasar budak, Bu, ya, itu salah satunya diukur dari apa? Tubuh. Itu nggak pakai baju apa-apa. Bayangkan, Yusuf dipermalukan. Badannya keren, keker, tenaga besar, oke, boleh. Harga deal, jual, beli. Dijadikan budak di rumah Potifar. Di rumah Potifar, dia bekerja. Ujung-ujungnya apa? Difitnah sama tante Polo. Sama tante Potifar. Dibilang apa? Mau memperkosa istri tuan. Siapa tuannya Potifar? Pejabat Mesir. Dimasukin penjara. Saya mau bawa ya, supaya saudara mengerti nih betapa baiknya kalau saudara jadi Yusuf. Sudah orang asing, narapidana, budak narapidana, udah jadi orang asing, budak narapidana. Lalu kasusnya mau perkosa nyonya bos. Nyonya bosnya istri pejabat. Kira-kira itu kalau peribahasanya telur di ujung tanduk, udah tinggal pluk, hancur. Saya coba ngerenungin, saudara. Kalau saya jadi Yusuf, dalam kesengsaraan saya pasti berpikir, ini ujung-ujungnya karena perbuatan kakak-kakak saya. Betul? Dendamnya pasti kesumat. Sekarang mati tidak, hidup tidak, di penjara tidak pernah diadili. Ngarep sama orang juga percuma. Bayangkan, saudara. Pahit kan? Singkat cerita, Yusuf sekarang sudah jadi pembesar Mesir. Diangkat jadi wakilnya Firaun. Apapun bisa Yusuf lakukan. Singkat cerita, kokoh dan papahnya Yakub datang. Dan akhirnya mereka tinggal di Mesir, di tanah Goshen. Ujung endingnya apa? Ketika Yakub meninggal dunia, apa yang ada dalam pikiran kokoh-kokohnya? Apa yang ada dalam pikiran kakak-kakaknya Yusuf? Habis kita. Sampai mereka datang kepada Yusuf, mereka katakan apa? Kami siap untuk jadi budakmu, mengabdi seumur hidup kami dan anak-anak kami. Saudaraku, saya mau ngomong begini, saudaraku. Kalau saudara jadi Yusuf, inilah waktu pembalasan. Betul. Yusuf mau melakukan apa? Bisa. Yusuf mau lenyapkan langsung mereka mati semuanya. Bisa. Yusuf mau bunuh semua dan termasuk anggota keluarganya. Bisa. Yusuf mau bikin siksa dulu dikit demi dikit. Sampai dia merintih-rintih seperti Yusuf dalam penjara. Bisa. Di penjara tanpa ada pengadilan. Bisa. Apapun bisa Yusuf lakukan. Betul? Tapi hari itu Yusuf menangis dan memeluk kakak-kakaknya. Dia katakan apa? Akukah pengganti Allah? Yusuf mengampuni kakak-kakaknya yang sudah mencelakakan dia. Wow, dahsyat. Bukan hanya itu. Yusuf katakan apa?
jangan takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan seisi rumahmu. Wow, artinya Yusuf jadi berkat buat orang yang sudah menyakiti dia. Saya katakan, saya belajar dan kagum sekali dengan Yusuf ini. Hari ini kita mau belajar, saudaraku, biar kita mengenakan manusia baru yang mampu untuk mengampuni orang yang bersalah kita. Amin. Tidak mendendam. Yuk, kita baca ya. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Saya kasih latar belakangnya dulu. Kenapa Paulus tulis surat kepada jemaat di Korintus pada saat itu? Karena pada saat itu jemaat di Korintus bertengkar. Satu dengan lainnya merasa lebih hebat, lebih suci, lebih kudus, lebih berrohani, lebih berkarunia. Maka saya lebih hebat daripada jemaat yang lain. Itu yang terjadi. Tapi Paulus terus katakan begini, 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Ada yang pernah kursus bahasa malaikat? Saudaraku, latar belakangnya ini, saudaraku. Yang namanya bahasa roh itu, terutama yang terjadi di pencurahan Roh Kudus, Pentakosta itu, para murid ya berbahasa lain, itu menggunakan bahasa manusia. Tapi mereka orang Yerusalem, tapi mereka bisa berbahasa Aram, mereka bisa berbahasa Mesopotamia, mereka bisa berbahasa Persia, bahasa-bahasa yang lainnya, bahasa asing lainnya. Sampai orang-orang berkagum, loh kok mereka kan bukan orang Yerusalem, bukan mereka orang Yerusalem, kok bisa ya bahasa kita? Gitu ya. Ini Paulus coba tuliskan begini. Andaikan kamu bisa seluruh bahasa manusia, termasuk bahasa malaikat. Wow, artinya ini orang yang sangat berkarunia. Benar-benar full talenta, ya. Tapi dikatakan apa? Jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Lagi. Sekalipun aku punya karunia. Kalau karunia bahasa roh kan kata Paulus adalah karunia untuk membangun diri sendiri. Kalau karunia untuk membangun jemaat namanya nubuat. Ini lebih hebat lagi. Sekalipun aku bisa punya karunia untuk bernubuat, bahkan aku mengetahui segala rahasia dan seluruh pengetahuan. Jadi karunia lebih hebat. Bahkan lebih daripada itu, dia punya, sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak punya kasih, aku sama sekali tidak berguna. Punya karunia yang hebat, punya karunia yang luar biasa, bahkan punya iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tapi Paulus katakan apa? Kalau aku tidak punya kasih, aku sama sekali tidak berguna. Yang ketiga lebih dahsyat lagi. Yang ketiga berbicara apa? Tentang pengorbanan, tentang persembahan. Ya, orang itu kan suka bangga kan? Saya sudah memberi ini loh, saya sudah memberi ini. Dengar baik-baik. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, artinya semua harta diberikan kepada orang lain, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Waduh, hebat korbannya. Sampai-sampai tubuhnya sendiri dibakar buat orang lain. Dengar baik-baik kata firman Tuhan apa? Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya bagiku. Dengar baik-baik, orang yang mengenakan manusia baru hidup dalam kasih. Amin. Sekalipun Anda punya karunia, sekalipun Anda punya iman yang sempurna, sekalipun Anda berkorban luar biasa, tapi kalau Anda tidak punya kasih, tidak berguna, tidak berfaedah. Hari ini kita belajar 3 hal, yaitu mengenakan manusia baru, yaitu manusia yang diperbaharui karakternya. Mengenakan manusia baru
manusia baru yang hidup dengan penguasaan diri, bahkan hidup mengenakan manusia baru yang hidup di dalam kasih. Amin. Buat kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Katakan kepada dia, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Renungkan firman Tuhan hari ini. Jangan lagi engkau hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah. Berhubungan dengan kehidupan yang dahulu, kamu harus menanggalkan manusia lamamu yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Firman Tuhan hari ini, Tuhan mau engkau menanggalkan manusiamu, manusia lamamu yang menemui kebinasaan oleh karena hawa nafsunya, dan kenakanlah manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Tuhan mau memperbaharui gambar dan rupa Allah, citra Allah dalam kehidupanmu. Maka kenakanlah manusia baru, tanggalkan kehidupan lama. Kenakan manusia barumu yang siap untuk dibentuk karakternya, yang hidup dengan integritas, yang mampu untuk menguasai emosi. Bahkan kenakan manusia barumu dengan penguasaan diri, yang tidak lagi menuruti hawa nafsu. Hidupmu dapat dipercaya, hidupmu menjadi berkat. Menguasai perkataan yang keluar dari lidah mulutmu itu. Bahkan setiap perkataan yang keluar boleh menjadi berkat bagi yang menerimanya. Dengan orang yang mampu menguasai perkataannya adalah orang yang sempurna, kata firman Tuhan. Bahkan kenakan manusia baru, hidup dalam kasih. Engkau boleh punya karunia, engkau boleh hebat, engkau boleh kaya, engkau boleh penuh dengan iman yang sempurna. Bahkan engkau boleh
memiliki hati yang siap untuk berkorban, rela memberikan persembahan. Tapi dengar, jika engkau tidak punya kasih, engkau tidak ada faedahnya, engkau tidak berguna. Hari ini biar kita mau belajar, kita mengenakan manusia baru yang diperbaharui di dalam Kristus Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidup kami yang lama, Tuhan. Bersama para penggembala dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti. Siang ini kami bisa ibadah, bisa diajar kebenaran firman. Bagaimana kami harus menanggalkan manusia lama kami, yang pada akhirnya kalau setiap orang yang mempertahankannya sedang menuju kepada kebinasaan. Tapi biarkan kami menjadi manusia yang baru, yang menanggalkan segala sesuatunya, karena supaya suatu hari nanti kami bisa menjadi pribadi yang berbeda, yang berkenan di hadapan. Berkati kami Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin, amin, amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk. Puji Tuhan, saudara-saudara. Terima kasih kepada Pak Eris Winata, Tuhan berkati. Terima kasih teman-teman yang melayani sepanjang hari ini, Tuhan berkati. Thank you ya. Karena kita ibadah hari ini 2 kali. Karena masih hari Lebaran ya. Saudara-saudara, ada 2 tambahan pengumuman dari saya. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, bahwa Sabtu 27, hari Sabtu 27, kita ada donor darah. Saudara yang mau hidup sehat boleh angkat tangan. Itu darah jangan disimpan terus, harus bagi berkat ya. Jadi saudara-saudara yang mungkin Lebaran ini atau udah lama itu saudara makan cunyuk, makan samcen gitu ya. Ayo kita ganti darahmu, darah baru kita. Iya, ya, supaya kita bisa segar dan bisa nolong orang lain juga ya. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, jangan lupa 23 Mei kita ada ibadah padang. Saudara boleh daftar dengan Rp100.000 saja. Itu semua sudah saudara tinggal datang, 100.000 itu khusus buat jemaat saja ya. 100.000 Bapak Ibu Saudara yang sudah daftar, kalau udah ada berkat tolong dibayar supaya selesai kita pembayaran administrasi ya. Ya. Nah, ada satu tambahan dari saya sebagai gembala. Saya sampaikan kepada saudara-saudara bahwa pada hari terakhir ini banyak muncul ajaran-ajaran yang berbeda dengan Alkitab ya. Ada namanya Kristen progresif. Saudara, ada menyebutnya si manusia tato, macam-macam lah sebutan orang. Jadi saya, Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu yang tidak berpedomankan kepada firman, saudara tidak usah lama-lama di situ, ya. Karena sebelum dia perbaikin, dia sempat memberi pernyataan Yesus itu bukan Tuhan, ya.
Jadi saudara-saudara, bagi dia yang penting berbuat baik. You nggak penting gereja, you nggak penting kemana-mana. Penting lu berbuat baik saja. Itu ada muncul itu, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang benar itu Alkitab ajarkan supaya saudara tidak tersesat dengan banyaknya ajaran. Renungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Artinya apa saudara? Bacalah Alkitab. Jangan baca yang lain, ya. Alkitab saja sudah cukup bagi kita sebagai pedoman hidup kita, ya. Jadi saudara-saudara, muncul itu, wah banyak itu. Ya susah lah memang kalau orang baru tahu sedikit, keluarnya banyak gitu. Jadi saya harap Bapak Ibu Saudara lebih banyak baca Alkitab supaya punya pegangan. Apapun ajaran-ajaran yang muncul di kemudian, saudara patokannya firman saja, ya. Ya, dari kita kecil, dari dulu kita diajarin tuh tentang Yesus itu sebagai Tuhan. Sudah Alkitab juga ngomong dengan baik, ya. Itu saja saya sampaikan, tolong lebih waspada, lebih wise mendapat informasi apapun saudara-saudara, karena kalau sesuatu yang berbeda dengan Alkitab, berbeda dengan firman Tuhan, ya itulah kita pegangannya firman Tuhan saja. Amin. Amin. Oke saudara-saudara, itu saja, Tuhan memberkatin. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah yang baik yang manis dengan satu pujian pengagungan kepada Tuhan. Katakan Dia ajaib. Sehat itu juga karena Tuhan. Pada siang ini kami bawa seluruh keluarga besar GBI Bethlehem Grand Forest, baik jemaat yang sudah setia maupun jemaat yang baru beribadah hari ini. Tuhanlah yang memberkati. Jika kau dapati kami sakit, sembuhkan kami. Jika kau dapati kami lemah, kuatkan kami. Jika kau dapati kami putus asa, beri kami semangat dan pengharapan. Jika kau dapati kami dalam kekurangan, kau yang mencukupkan kami. Orang-orang yang bekerja, Tuhanlah yang memberkati pekerjaanmu. Orang-orang yang dagang, Tuhan memberkati daganganmu. Orang-orang yang punya usaha bisnis, Tuhanlah yang memberkati usaha bisnis. Apapun profesimu yang berkenan di hadapan Tuhan, jadikan dia sebagai sumber berkatmu, sehingga kehidupanmu dipelihara dengan baik. Jika ada di antara kami yang sudah lama berdoa Tuhan, dan Tuhan belum jawab doanya, jawablah siang ini, supaya dia tidak menjadi lemah. Pulihkan negeri kami, pulihkan bangsa kami, pulihkan ekonomi Indonesia supaya makin hari makin baik. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan atau sedang berlibur. Tuhan berkati mereka supaya tiba dengan selamat di tempatnya masing-masing. Berkati semua pejabat, berkati semua menteri, berkati Bapak Presiden kami, berkati Bapak Wakil Presiden kami, supaya negeri kami ini lewat mereka makin hari makin maju, makin hari makin diberkati oleh Tuhan. Kami percaya semuanya itu Tuhan. Pada akhirnya kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Satu yang kami minta, sertai perjalanan kami, tibakan dengan selamat di rumah kami masing-masing. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan,
Mari angkatlah kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Bapak, Engkau lihat tangan yang terangkat, tangan yang menyerahkan diri secara total kepadamu. Biar Engkau ambil alih seluruh kehidupan kami. Pulanglah, bawalah kebenaran firman yang kita dengar, bawa juga berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, kekuatan, damai sejahtera datangnya dari Roh Kudus melimpah atas kehidupan sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Sampai ketemu minggu depan.